cuci tangan, mereka kena diare, terus mereka masuk rumah sakit, akan ada kemungkinan mereka akan dilabeli COVID. Karena sudah seperti saya bilang sebelumnya, di banyak negara-negara maju sudah ada permainan untuk menaikkan angka statistik korban COVID agar negara-negara itu lebih cepat menerima mandatory vaksin, agar kita semua wajib vaksin. Itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1 tahun lamanya kita menjalani kehidupan bersama pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 berdampak pada segala aspek kehidupan manusia di Indonesia, bahkan di seluruh negara di dunia. Dampak dari pandemi ini pada segala bidang, baik itu di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, bidang sosial, juga tak lupa di bidang pendidikan. Melihat keadaan sekarang, sepertinya masyarakat sudah mulai lelah dan bosan. Harus bagaimana lagi masyarakat bersikap? Terlebih lagi, banyak informasi simpang siur yang setiap hari jadi bahan konsumsi masyarakat pada umumnya. Informasi yang diberikan berbagai media informasi, juga media sosial setiap hari yang ada di negara Indonesia ini. Di satu sisi, lembaga-lembaga kesehatan tidak kenal lelah dalam sosialisasi ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat kita betapa bahayanya virus ini, dan berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam pencegahan penularan ataupun penyebaran virus COVID ini. Di sisi yang lain, masyarakat pada umumnya sudah lelah dalam pembiasaan baru, yang dimana pembiasaan itu tidak seperti kehidupan pada umumnya, tidak seperti kebiasaan, tidak seperti adat yang diwariskan oleh leluhur kita, pendahulu kita. Di sisi yang lain, masyarakat sudah mulai lelah menjalani kebiasaan baru, yang mana pembiasaan itu bertolak belakang dengan kebiasaan atau gaya hidup masyarakat yang dijalani sejak dahulu. Ditambah lagi banyak isu-isu yang beredar di tengah masyarakat, seperti halnya pandemi hanya konspirasi elit global dalam mempercepat era teknologi. Ada juga yang memandang pandemi ini diciptakan hanya untuk ajang bisnis vaksin, di mana nanti ketika pandemi ini berhasil, di masa yang akan datang akan diciptakan pandemi baru lagi dalam upaya meraup lebih banyak keuntungan. Dan yang terakhir, yang membuat masyarakat semakin kesal, beberapa waktu lalu kerap ada berita viral rumah sakit beberapa kali memvonis positif orang yang tidak tertular virus COVID. Inilah yang membuat bingung dan bimbang masyarakat. Bahkan hal tersebut membuat sebagian masyarakat trauma dan takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Kita dihadapkan dengan informasi yang sama-sama mempunyai argumen yang menurut masyarakat pada umumnya semua terlihat masuk akal. Dari pemerintah yang menggembur-gemburkan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam segala aktivitas kehidupan. Kemudian banyak dari kritikus yang memandang pemerintah tidak konsisten dalam beberapa kebijakan penanganan persebaran COVID-19. Salah satunya yang sering kita dengar akhir-akhir ini, lembaga pendidikan atau sekolah yang masih diliburkan, tapi di sisi lain
agenda pilkada tetap berjalan dan beberapa tim calon kepala daerah masih melakukan kampanye-kampanye terbuka yang menciptakan kerumunan, dan semua itu tersebar bahkan disuguhkan oleh media-media berita dan informasi di Indonesia. Lantas, harus bagaimana sebagai masyarakat kita bersikap? Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan yang dianjurkan oleh pemerintahan yang sah. Demikian dengan kondisi di negara kita saat ini. Banyak kritikan-kritikan tajam yang bertujuan menyudutkan dan menyalahkan pemerintahan. Bahkan banyak publik figur dan berita dari berbagai media yang terang-terangan menjatuhkan marwah pemerintah Indonesia. Hal itulah yang membuat masyarakat resah hingga menimbulkan keraguan-keraguan dari masyarakat terhadap pemerintahan di negara sendiri. Tentunya hal seperti itu menjadi PR dan kewajiban kita bersama untuk membendungnya agar tidak menjadikan kekacauan di dalam kehidupan bernegara kita. Hal seperti itu juga disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Jadi kewajiban bagi kita untuk taat kepada pemimpin dan taat kepada pemerintah yang sah. Walaupun kebijakan-kebijakan pemerintah kadang tidak sama dengan apa yang kita harapkan, tetaplah patuh dan janganlah memberontak, karena pemberontakan akan menyebabkan perpecahan dan kehancuran negara kita Indonesia. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian saling berselisih, karena akan menyebabkan kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat-ayat di atas menyebutkan bahwa kita haruslah tetap taat kepada pemerintah kita dan tidak boleh membuat aturan sendiri, apalagi memberontak, karena perselisihan hanya akan membuat negara kita menjadi lemah dan rapuh. Hal itulah yang jikalau kita biarkan berlarut-larut akan menjadikan benih nyata akan kehancuran negeri yang kita cintai ini. Di sini saya akan berikan tips bagaimana kita menentukan sikap kita terhadap COVID-19 di era new normal dengan tetap mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, bijak dalam membaca berita. Zaman serba digital seperti sekarang ini, informasi dengan mudah bisa kita cari, bahkan tanpa mencari pun tiba-tiba saja ada di depan mata, baik lewat medsos, iklan, televisi, dan lain-lain. Nah, keadaan pandemi seperti sekarang ini, informasi akan sangat berperan. Jadi sebaiknya kita harus cermat dan dalam membaca berita. Jadilah agen penangkal berita-berita hoaks dan tebarkan berita yang bermanfaat dan maslahat bagi bersama. Kedua, meningkatkan imun tubuh. Meningkatkan imun tubuh adalah cara terbaik melawan virus dan bakteri penyebab penyakit, tak terkecuali juga COVID-19. Ada beberapa cara meningkatkan imun pada tubuh kita, dengan memperbanyak sayur dan buah-buahan, istirahat atau tidur yang cukup, dan berolahraga rutin. Ketiga, menjalankan anjuran 3M, yaitu sering-sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Keempat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang terakhir ini sering kita abaikan dalam menyikapi pandemi COVID-19, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak membaca Al-Quran, tafakur atau merenungi apa yang sedang terjadi, hingga kita dapat introspeksi diri dalam memperbaiki kualitas hidup kita di hari-hari mendatang. Tadi semua adalah tips
bagaimana kita menyikapi pandemi di era new normal ini dengan selalu menjaga kesehatan dan keseimbangan jiwa dan raga kita demi menyongsong masa depan di hari esok. Dengan selalu berikhtiar, berdoa, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.